Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ayunani, saya dari kelas 3 IPA C akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Oksigen dan Senyawanya. Baiklah, langsung saja ke pengertian oksigen. Oksigen atau zat asam ini unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Oksigen merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan, terutama dalam proses pernapasan. Oksigen merupakan unsur golongan kolagen yang dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Dan untuk sifat-sifat dan karakteristik oksigen, yang pertama sifat fisiknya, warna oksigen cair dan adalah biru, seperti warna biru langit. Fenomena ini tidak berkaitan warna biru langit disebabkan oleh penyebab Rayleigh. Oksigen lebih larut dalam air daripada nitrogen. Dan untuk struktur oksigen, pada temperatur dan tekanan standar, oksigen berupa gas tidak berwarna dan tak berasa dengan rumus kimia O2, di mana dua oksigen secara kimiawi berkaitan dengan konfigurasi elektron triplet spin. Ikatan ini memiliki ikatan dua yang sering dijelaskan secara sederhana sebagai ikatan ganda ataupun kombinasi. Satu ikatan 2 elektron dengan 2 ikatan 3 elektron. Dan untuk oksigen triplet ini adalah keadaan dasar molekul O2. Konfigurasi elektron molekul ini memiliki 2 elektron tak berpasangan yang menduduki 2 orbital molekul yang Dan untuk nomor 3 ada isotop. Isotop adalah oksigen yang dapat ditemukan secara alami. Adalah 116O, 17O, dan 18O dengan 16O. Merupakan yang paling melimpah, 99.762% isotop oksigen dapat berkisar dari yang bernomor massa 12 sampai dengan 28. Kebanyakan 16O disintesis pada akhir proses fusi helium pada bintang. Dan untuk pembuatan oksigen ini, pertama, oksigen dapat dibuat dalam skala besar ya, di industri, dan dapat juga dalam skala kecil di laboratorium. Dalam skala besar di industri, pembuatan oksigen diperoleh dari destilasi bertingkat udara cair. Prosesnya mula-mula disaring untuk menghilangkan debu, lalu dimasukkan ke dalam kompresor. Pada kompresi ini suhu udara akan naik, kemudian didinginkan dalam pendingin. Udara dingin mengembang melalui celah dan menghasilkan udara dan suhunya lebih dingin, cukup untuk menyebabkannya menjadi cair. Udara cair disaring untuk memisahkan CO2 es dan air yang telah membeku. Kemudian udara cair itu memasuki bagian puncak kolom di mana nitrogen, komponen yang paling mudah menguap, keluar sebagai gas. Kemudian di pertengahan kolom, gas argon keluar dan selanjutnya oksigen cair. Komponen lain yang paling sulit menguap akan terkumpul di dasar. Berturut-turut titik didih normal nitrogen, argon, dan oksigen adalah min 195, min 185,7 dan min 183,0 derajat Celcius. Dan untuk membuat gas oksigen dalam skala kecil di laboratorium dapat kita lakukan dengan cara memanaskan serbuk kalium klorat dengan katalisator mangan oksida atau batu kawi MnO2 sebagai katalis reaksinya. Kedua, menguraikan hidrogen peroksida H2O2 dengan MnO2 sebagai katalisnya.
Kemudian elektrolisis air yang diberikan asam sulfat H2SO4 memanaskan barium peroksida BaO2. Dan untuk kegunaan dan bahayanya oksigen, secara alamiah kita dapat mendapatkan oksigen dengan bernapas melalui paru-paru, oksigen di paru-paru, kemudian ke alveoli, lalu akan diikat oleh hemoglobin di dalam darah, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh untuk membantu proses pembakaran glukosa menjadi energi. Kita menghirup nafas, paru-paru bisa menampung sekitar 500 mili udara ke dalam tubuh. Dalam kondisi lelah, seperti sehabis olahraga, kebutuhan tersebut akan meningkat 5-10 kali lipat. Saat berolahraga, tubuh akan merasa lelah karena asupan oksigennya berkurang. Dalam suhu ruangan, air secara alamiah sudah mengandung oksigen sebanyak 10 ppm dan 10 mg per liter. Pada suhu lebih rendah, misalnya di lemari pendingin, kadar oksigen bisa meningkat hingga 15 ppm. Baiklah, lanjut ke gas oksigen. Gas oksigen ini digunakan dalam pengolahan besi menjadi baja di tanur terbuka tanur oksigen. Oksigen dalam bentuk oksiatilena, campuran gas karbida dan oksigen digunakan untuk membereskan kerak besi dan menghaluskan tonjolan-tonjolan pada produk baja. Selain itu juga oksigen berperan dalam pembakaran logam, pengobatan di rumah sakit, dan aerasi limbah industri. Kemudian ada ozon. Dalam industri, ozon digunakan sebagai bahan pemutih dan pembunuh mikroorganisme. Industri pengelolaan air minum dalam kemasan juga menyuci hamakan produknya dengan menggunakan senyawa ozon ini. Baiklah, lanjut, ada senyawa-senyawa oksigen. Oksigen dengan konfigurasi elektron He, 2s2, 2p4 adalah unsur yang sangat elektronegatif. Skala Pauling 3,5. Nomor 2 terbesar setelah fluor. Skala Pauling 4,1. Oleh karena itu, semua unsur bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, kecuali gas mulia ya. Selain itu juga membentuk senyawa peroksida dan superoksida. Dan ada senyawa oksida. Senyawa oksida ini kita harus mengerti oksida dulu. Oksida adalah senyawa biner, suatu unsur dengan oksigen. Sebagai besar oksida diperoleh langsung dengan mereaksikan unsurnya langsung dengan oksigen. Oksida dapat diklarifikasikan ke dalam 5 golongan, yaitu oksida non-logam atau oksida asam, oksida logam yang dimaksud dengan oksida basa, oksida amfoter, oksida netral, dan oksida campuran. Oksida asam ini adalah suatu oksida yang dengan air akan membentuk asam, biasanya merupakan oksida non-logam, misalnya SO3, CO2, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk oksigen basa adalah suatu oksida dengan air akan membentuk basa, biasanya merupakan oksida logam. Kemudian ada oksida amfoter, adalah suatu oksida yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Kemudian ada oksida netral. Oksida netral ini adalah suatu oksida yang tidak bereaksi dengan asam maupun basa, misalnya H2O, NO2, N2O, kemudian ada NO dan CO5. Kemudian ada oksida campuran, merupakan campuran dari oksida sederhana, misalnya Pb3O4 merupakan campuran dari 2 bagian PbO dan 1 bagian PbO2. Dan kemudian ada senyawa peroksida. Peroksida adalah senyawa oksida yang memiliki bilangan oksida -1, misalnya H2O2, Na2O2, BaO2. Kemudian ada senyawa superoksida, senyawa oksida yang memiliki bilangan oksida -1 atau 2, misalnya RbO2, CsO2, K2O2. Salah contoh penggunaan senyawa superoksida ini misalnya kalium superoksida. Kemudian ada ozon. Ozon adalah salah satu bentuk alotropi
dari oksigen. Ozon murni adalah gas yang berwarna biru muda dan berbau tajam. Ozon cair berwarna biru tua, sedangkan ozon padat berwarna ungu tua. Ozon cair mendidih pada -1. Dan ozon 800 derajat Celcius, ozon bersifat tidak stabil, baik dalam bentuk gas, cair, atau padat. Ozon cair mudah meledak ya. Dan baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salam dan